Hai, perkenalkan, nama saya Naomi Natalia Widyastuti, NIM H041964 dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Guna memenuhi penilaian mata kuliah metode dan teknik penyuluhan, saya telah menyiapkan video penyuluhan ini. Selamat menyaksikan. Maaf sudah menunggu lama. Pagi, Mbak. Selamat pagi Ibu-ibu, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat? Pagi, Mbak. Semangat. Iya benar banget tuh Ibu-ibu. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap harus semangat dalam menjalani aktivitas. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan membagikan kertas leaflet yang berisi mengenai inti dari pembicaraan kita hari ini. Ini nanti bisa ibu-ibu bawa pulang, bisa ibu-ibu baca-baca lagi sampai rumah agar lebih paham tentang pembicaraan kita hari ini. Iya, Mbak. Makasih. Sun, Mbak. Kasih Mbak. Oke, karena udah dapat semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naomi Natalia Widyastuti dari Dinas Kabupaten Boyolali. Maksud kedatangan saya kemari dan berkumpul dengan ibu-ibu semuanya adalah untuk mensosialisasikan program sekolah Pajale. Nah, oleh sebab itu, selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai seluk-beluk dari sekolah Pajale ini. Apabila nantinya ibu-ibu merasa ada yang kurang jelas atau sekedar ingin menanyakan, ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Ngoten nggih? Oke, saya lanjutkan. Yang pertama itu mengenai alasan yang membuat pemerintah membuat program ini. Jadi program ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Boyolali guna meningkatkan kualitas pendidikan warga petani di Boyolali. Yang mana kita tahu subsidi pendidikan yang ada di kabupaten ini baru sampai jenjang SMP. Oleh sebab itu program ini masih berfokus pada jenjang SMA. Tapi tidak perlu khawatir karena kedepannya program ini akan merambah pada jenjang pendidikan lain. Lalu mengapa namanya sekolah Pajale? Sesuai dengan namanya, sekolah Pajale adalah sekolah yang biaya pendidikannya dapat dibayarkan menggunakan komoditas padi, jagung, ataupun kedelai. Jadi sistem pembayarannya, ibu-ibu nanti datang ke sekolah membawa hasil panennya. Di sekolah hasil panen itu akan ditimbang dan diberi harga sesuai dengan kualitas dan kondisi pasar saat itu. Misalnya di pasar itu harganya 9.000, berarti ibu-ibu tetap dapat 9.000. Jadi tidak lebih rendah dari yang di pasar. Lalu pasti tetap ada di pikiran ibu-ibu ini merasa khawatir nanti misalnya udah nyetor tapi nanti sekolah nggak nganggep atau gimana, takut gimana. Tapi tenang, dari pemerintah sendiri sudah memberikan langkah pencegahan seperti membuat suatu sistem. Jadi sistem itu akan diisi setiap kali ibu-ibu menyetorkan ke sekolah. Ibu-ibu juga akan diberikan buku Pajale. Buku Pajale ini akan sebagai pegangan ibu-ibu yang selalu diisi setiap kali ibu menyetor. Jadi nggak perlu khawatir ibu-ibu,
tentang program ini. Terus saya lanjutkan mengenai keuntungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada kertas yang saya bagikan tadi, keuntungannya itu ada 4. Tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan. Tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan karena ini sudah dijamin oleh pemerintah. Tidak membebani karena bisa dicicil. Ini bisa dicicil karena pembayarannya ini bisa dibayarkan di awal semester ataupun dicicil setiap masa panen, jadi nggak perlu khawatir. Terus terhindar dari permainan harga tengkulak, lalu memperbaiki nasib keluarga. Mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai seluk-beluk tentang sekolah pajalik ini. Dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Aku Mbak Meteko. Ngoki duit hasil setermo ki langsung dikekne petani apa langsung mlebu nggo sistem bayar sekolah anakku? Oh, nggih, saya jawab nggih, Bu. Jadi ini nanti langsung dimasukkan ke dalam sistem. Jadi ini juga sebagai langkah pencegahan dari pemerintah sendiri agar oknum-oknum nakal di luar sana tidak menyalahgunakan program ini. Ngoten nggih, Bu. Oh, nggih paham, Mbak. Jadi iki duite ra kecatuh mbok kepulan sing liya ngono ya. Seneng Oke, aku. selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk 2 orang petanya hari ini akan saya beri hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi saya karena udah aktif. Wah, semangat ya aku, Mbak. Nah, aku mau takon, Mbak. Jadi maksudnya permainan harga tengkulak ini ya, Mbak? Jelas Mbak, aku udah paham ini. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi maksud dari terhindar dari permainan harga tengkulak itu kan biasanya kalau hasil panen ibu-ibu dibeli sama tengkulak harganya lebih rendah ya daripada yang di pasar. Nah, dari program ini harga yang diberikan dari pemerintah akan sesuai dengan yang ada di pasar. Jadi ibu-ibu nggak akan rugi dan terhindar dari tengkulak. Ngoten Ibu ada tanggapan? Mboten wis paham gue. Matur nuwun. Oke. Oh, berarti biaya pendidikannya anakku bakal terjamin. Orang kecatut karo kebutuhan liyane. Semoga dengan adanya program ini ke depannya bisa membantu ibu-ibu dalam menjamin pendidikan anaknya. Amin, Mbak. Seneng aku kalau pemerintah peduli sama orang-orang kecil kayak kita gini. Enggak, Bu, pemerintah selalu berusaha seperti itu. Oke, karena udah jam segini juga, pasti ibu-ibu juga ada kegiatan lainnya. Saya tutup deh acara hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas. Sekian dari saya. Jaga selalu kesehatannya. Selamat siang, terima kasih. Matur nuwun. Oke, Bu. Hadiah kecil jangan biasa-biasa di sini. Matur suwun. Manfaat tenan hadiah enak. Suwun, Mbak. Alhamdulillah. Buat tandur ya. Iya, lumayan kok. Nggih. Nah, itu tadi video penyuluhan singkat dari saya. Saya mohon maaf karena video ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya akan ada behind the scene dari pembuatan video ini. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pada behind the scene bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai lokasi pengambilan video beserta kondisi sekitarnya. Jadi, saya memilih halaman rumah saya karena mengingat latar penyuluhan ini adalah pelataran rumah warga. Dan selain itu, kebetulan rumah saya memiliki halaman yang cukup luas untuk dilakukan pengambilan video. Oleh sebab itu, saya memilih halaman rumah saya sebagai lokasi pengambilan video penyuluhan ini.
Bisa dilihat bahwa kondisi halaman rumah saya masih cukup asri dan rimbun, sehingga memungkinkan saya untuk memilih tikar sebagai alas duduk yang digunakan dalam video penyuluhan sekolah Pacalik ini. Lalu kemudian bagian selanjutnya ini adalah cuplikan persiapan saya dan teman-teman saya dalam pengambilan video penyuluhan ini. Di sini kami melakukan briefing, penataan tempat, dan penataan posisi agar semuanya dapat terjangkau oleh kamera dan suara dapat terekam dengan jelas. Selain tikar, bisa dilihat bahwa saya menggunakan alat bantu seperti laptop, handphone, ballpoint, dan kertas. Selain alat bantu, saya juga mempersiapkan alat peraga berupa leaflet serta buku Pacalik yang bisa dilihat lebih jelas pada bagian awal video penyuluhan ini. Saya juga menyiapkan kertas berisi kalimat apa-apa saja yang sekiranya akan saya katakan dalam video ini. Hal ini saya lakukan karena saya menyadari bahwa kemampuan berkomunikasi saya belum cukup baik, sehingga saya belum cukup yakin melakukannya secara murni spontan. Selamat pagi ibu-ibu, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat? Selamat pagi ibu-ibu, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat? Pagi mbak, semangat selalu nak lagi. Semoga dengan adanya program ini kedepannya bisa membantu ibu-ibu dalam menjamin pendidikan anaknya. Amin mbak. Senang aku kalau pemerintah peduli sama orang-orang kecil kayak kita gini. Enggak. Jalannya nggak bisa cerita. Dari nggak kata-katamu. Gimana? Selamat Nah, last but not least, ini adalah foto saya bersama teman-teman saya yang terlibat secara langsung dalam video ini. Ada Fanya sebagai orang di balik layar, dan ada Karlin, Hasna, Farah, Elisa, serta Fetria yang berperan di depan layar sebagai petani di dalam video penyuluhan saya ini. Di sini kami berproses bersama-sama dalam pembuatan video penyuluhan kami masing-masing. Karena kami tahu sebagai mahasiswa PKP pentingnya tugas ini dalam melengkapi penilaian mata kuliah, metode, dan teknik penyuluhan.